Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Faridatul Hikmah, asal sekolah Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem etika dan sistem filsafat. Pertama-tama, marilah kita ketahui apakah makna dari Pancasila. Pancasila merupakan sebuah pikiran musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penting di masa perjuangan kemerdekaan. Meskipun melalui berbagai perbedaan pendapat, pada akhirnya setiap ide dan gagasan dapat disatukan dan membentuk makna Pancasila yang mendalam. Pancasila sangat penting sebagai fondasi negara, di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat memegang teguh Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai segala tujuan dari negara. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sebagai sistem etika, di mana Pancasila dan etika tidak dapat dipisahkan karena sama-sama mengajarkan tentang nilai-nilai yang mengandung kebaikan dalam berperilaku. Etika Pancasila yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan keadilan. Etika Pancasila adalah suatu cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dari kelima sila tersebut, setiap sila mengandung makna, dimensi, dan cara mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari. Seperti 1. Sila ketuhanan yang mengandung dimensi moral, yaitu yang berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta. Cara mengimplementasikannya yaitu 1. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. 2. Sila kemanusiaan yang mengandung dimensi humanus, yaitu menjadikan manusia lebih manusiawi. Cara mengimplementasikannya yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dan 3. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan atau mitsein, yaitu cinta tanah air, dan cara mengimplementasikannya yaitu 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. Sila keempat, yaitu sila kerakyatan, mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain dan mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Contohnya yaitu 1. Sebagai warga masyarakat atau warga negara yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dan musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sila kelima, sila keadilan mengandung dimensi nilai peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Contohnya yaitu 1. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain. Mengapa Pancasila sangat penting sebagai sistem etika? Karena banyak sekali problem atau masalah yang terkait etika di Indonesia, seperti 1. Banyaknya kasus korupsi. 2. Masih terjadinya aksi terorisme. 3. Banyaknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. 4. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih mendasar kehidupan masyarakat Indonesia. 5. Adanya masalah ketidakadilan hukum. Ada 3 aliran besar etika, yaitu 1. Etika deontologi, yaitu etika yang memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. 2. Etika teologi, yaitu etika yang memandang bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. 3. Etika keutamaan, yaitu etika yang tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasar pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Dan Pancasila juga sebagai sistem filsafat, di mana
Arti dari Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan kenyataan Pancasila sebagai kenyataan yang objektif, yaitu kenyataan itu ada pada Pancasila, terlepas dari suatu yang lain atau terlepas dari pengetahuan orang. Pancasila sebagai sistem filsafat bersifat khas dan berbeda dalam sistem-sistem filsafat yang lain. Istilah filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang artinya terdiri atas dua kata, yaitu philos, artinya cinta, philia, yaitu persahabatan, tertarik pada, dan sophos, yaitu artinya hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, inteligensi. Jadi, inti dari makna filsafat adalah cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Beberapa alasan mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat, yaitu pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberikan judul pidatonya dengan nama Philosophisch Grundgesetz daripada Indonesia Merdeka. Kedua, menurut Nur Bekri, Pancasila adalah hasil perenungan pendalam pada tokoh kenegaraan Indonesia melalui suatu diskusi dan dialog yang panjang dalam sidang BPUPKI hingga mengesahkan PPKI. 3. Menurut Sastra Prateja, Pancasila menjadi ideologi negara. Ada beberapa landasan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu 1. Filsafat sebagai genetivus, objektivus, dan subjektivus. 2. Landasan ontologis filsafat Pancasila. 3. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. 4. Landasan aksiologis Pancasila.